Kembali bersama kami, pemirsa. Bupati Pati Sudewo akhirnya membatalkan kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250%. Hal ini disampaikan Sudewo di Pendopo Pati guna menjaga kondusivitas di Pati. Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2 setelah desakan dari masyarakat. Sudewo yang didampingi Kapolresta Pati dan Dim 0718 Pati dan Kepala Kejaksaan Negeri Pati dalam keterangan persnya mengatakan ia mengambil keputusan tersebut guna menjaga kondusivitas di Pati. Sudewo meminta maaf kepada masyarakat Pati atas kebijakan yang dianggap memberatkan masyarakat. Padahal esensi dari kebijakan tersebut untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Saya memutuskan kebijakan kenaikan PBB P2 saya batalkan untuk menciptakan situasi aman dan kondusif dan dalam rangka memperlancar perekonomian dan pembangunan Kabupaten Pati. Saya sampaikan berarti pembayaran pajaknya PBB P2-nya akan kembali seperti semula, yaitu seperti pada tahun 2024. Meski kenaikan PBB P2 telah dibatalkan, warga Pati tetap akan menggelar aksi demo tanggal 13 Agustus mendatang lantaran kecewa dengan arogansi Bupati, bahkan meminta Bupati untuk diganti. Kita tetap demo lah, tanggal 13 positif demo. Tuntutannya Pak? Ya tuntutannya kemarin kan memang untuk menurunkan pajak, kemudian membatalkan pajak yang dikenakan oleh PKL, kemudian kan menuntut supaya pejabat itu tidak bersikap arogan. Sementara salah satu kepala desa yang menyambut baik batalnya kenaikan PBB P2, Joko Waluyo, Kades Kedalungan, berterima kasih karena Bupati mau mendengar aspirasi warga. Kebijaksanaan yang bagus karena masyarakat ini dibutuhkan keamanan, dibutuhkan ketenangan, dan biar melalui keputusan itu Pati tentram. Dengan demikian, tarif pajak bumi dan bangunan PBB P2 akan diberlakukan tarif lama tahun 2024. Sehingga beberapa proyek seperti perbaikan alun-alun Pati dan RSUD Suwondo akan ditunda. Dari Kabupaten Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan. Diduga menerima uang suap senilai 1,3 miliar rupiah, Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz ditetapkan KPK sebagai tersangka terkait kasus pembangunan rumah sakit daerah di Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Dalam OTT ini KPK mengamankan uang tunai senilai 200 juta rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Bupati Kolaka Timur Abdul Aziz sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan peningkatan fasilitas RSUD kelas D Pratama menjadi kelas C di Kabupaten Kolaka Timur. Ia ditetapkan tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan OTT Lembaga Anti Rasuah pada Kamis 7 Agustus 2025. KPK menetapkan Abdul Aziz menjadi tersangka bersama 4 orang lain, yakni PIC Kemenkes untuk pembangunan RSUD Andi Lukman Hakim, PPK Proyek Pembangunan RSUD di Koltim Ageng Dermanto, serta 2 orang pihak swasta yang terdiri dari Dedi Karnadi dan Arif Rahman. Dengan nilai proyek pembangunan RSUD Kabupaten Koltim sebesar 126,3 miliar. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan intensif terhadap para pihak dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup sehingga kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 5 orang tersangka. Operasi senyap KPK ini dilakukan di Jakarta, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan, serta mengamankan total 12 orang. Setelah pemeriksaan lebih lanjut, KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung tanggal 8 sampai dengan tanggal 27 Agustus di Rutan Cabang KPK Gedung Merah Putih.
Sebelumnya Abdul Aziz ditangkap usai mengikuti Rakernas Partai Nasdem di Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi tengah membidik sosok pemberi perintah dalam kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. KPK juga telah menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan dan akan mengumumkan identitas tersangka. Kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama periode 2023-2024 memasuki babak baru. KPK menaikkan status kasus dari penyelidikan ke penyidikan. KPK kini tengah membidik sosok pemberi perintah dalam pemberian kuota haji yang tak sesuai aturan. Minta di-spill kira-kira siapa yang potensial suspeknya. Potensial suspeknya adalah tentunya ini terkait dengan alur-alur perintah ya, kemudian juga aliran dana. Jadi terkait dengan siapa yang memberikan perintah terhadap pembagian kuota yang tidak sesuai dengan aturan ini, kita seperti ini. Kemudian juga dari aliran dana, siapa pihak-pihak yang menerima aliran dana yang dikaitkan dengan penambahan kuota tersebut. Sebelumnya, KPK memeriksa mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qaumas, Kamis lalu. Usai hampir 5 jam diperiksa, Yakut mengaku telah memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian tambahan pada haji tahun 2024 yang lalu. KPK juga telah memeriksa Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH Fadlul Iman Syah. Selain itu, KPK juga pernah memanggil pendakwah Ustadz Khalid Basalamah. Ustadz Khalid dimintai penjelasan mengenai pengetahuannya tentang pengelolaan ibadah haji. Tim Liputan iNews melaporkan. Emosi mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti tak terbendung saat rapat terkait keramba jaring apung di Pangandaran, Jawa Barat. Susi merasa kecewa pada pemerintah karena telah mengeluarkan izin kepada perusahaan untuk pembangunan keramba jaring apung yang dinilai merugikan masyarakat setempat. Secara peraturan sudah tidak benar bahwa izin itu keluar. Ya harusnya sudah tidak ada KJA di Pangandaran 200 meter dari pinggir pantai itu. Kan udah ada 3 izin Bu yang dikeluarkan. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meluapkan kemarahannya dengan meninggalkan ruang rapat yang berlangsung di pantai timur Pangandaran, Jawa Barat. Diskusi yang melibatkan Dinas Kelautan Provinsi Jawa Barat, PT Pasifik Bumi Samudra, serta sejumlah stakeholder memanas saat membahas izin 3 perusahaan untuk mendirikan KJA di kawasan pesisir Pangandaran. Menurut Susi, izin pendirian KJA di pantai timur Pangandaran sangat merugikan warga lokal dan berpotensi merusak ekosistem pesisir. Susi juga menilai 3 perusahaan tersebut tidak layak mendapatkan izin. Sebelumnya, Forum Bela Pariwisata Pangandaran menggelar dan menolak dengan adanya penambahan KJA di kawasan Pantai Timur oleh PT PPS yang sudah mengantongi surat izin dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rencana pembuatan KJA ini bisa memakan lahan sampai menghabiskan sampai ujung dermaga yang paling ujung. Jadi intinya tempat kita untuk bermain water sport, daya tarik untuk jet ski, untuk nelayan pinggiran tarik jaring itu ketutup sama rencana pembuatan KJA bila memang itu direalisasikan jadi di titik ini. Intinya pada intinya sih kita coba mengikuti aturan yang ada. Nah, ini kan izin sudah dikeluarkan. Kalau memang ada yang tidak bersesuaian atau yang ada yang tumpang tindih, kita perlu evaluasi ulang. Evaluasi ini kan merupakan wewenang dari pemerintah.
Hingga kini, rencana pembangunan keramba jaring apung masih terus berlanjut sambil menunggu keputusan dari pemerintah. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansah, iNews melaporkan. Terkait kisru antara Susi dan PTBS, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyatakan siap mengevaluasi keberadaan keramba jaring apung atau KJA di perairan Pangandaran. Deddy memiliki pandangan yang sejalan dengan Susi Pujiastuti terkait pentingnya konservasi dan pelestarian laut. Bu Susi itu dari sisi pandangan, ekosistem dan konservasi selaras dengan apa yang saya pikirkan. Karena bagi saya gini, bahwa area laut yang itu sudah menjadi areal wisata itu tidak boleh dirubah aspek-aspek yang bersifat tata guna lautnya. Artinya sudah aja menjadi hamparan pantai. Saya termasuk yang akan mengevaluasi kalau itu bertentangan dengan prinsip-prinsip ekosistem lingkungan dan keberlanjutan kawasan Pangandaran yang sudah tumbuh menjadi kawasan.